Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kisah Tanpa Batas. Di sini, kita akan mengupas kisah-kisah penuh misteri, legenda yang melegenda, dan fakta-fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui. Apakah kamu siap menjelajahi dunia tanpa batas, menguak rahasia tersembunyi, dan menemukan cerita-cerita luar biasa? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasinya, karena masih banyak kisah menunggu untuk diungkap. Kisah Tanpa Batas, karena setiap cerita punya rahasia. Langit sore terbakar merah di atas ladang tebu yang bergoyang oleh angin. Dion berjalan pelan, seragam SMA-nya kusut, sepatu penuh debu. Dia baru pulang dari sekolah ketika ibunya memanggil dari teras rumah panggung mereka. Dion, kemari. Ibunya duduk dengan seorang pria parubaya berperut buncit dan seorang perempuan yang terlalu cantik untuk tempat sekecil ini. Rambutnya hitam bergelombang, bibirnya merah seperti anggur, tubuhnya berisi dalam balutan kebaya merah menyala. Semua lelaki di desa tahu siapa dia, Marina, janda kaya dari kota yang baru kembali ke desa dengan warisan melimpah setelah suaminya mati mendadak. Dion mengerutkan kening. Ada firasat buruk. Duduk, kata ibunya. Dion menurut. Pria buncit itu berdehem. Dion, saya Pak Rashid. Saya pengacara Ibu Marina. Kami datang dengan kabar baik untukmu. Dion diam. Kami ingin kau menikah dengan Ibu Marina. Dion hampir tertawa. Apa? Ibunya menggenggam tangannya erat. Dengarkan dulu. Ini kesempatan. Kamu tahu kondisi kita. Hutang ayahmu, kita bisa kehilangan rumah ini kalau tidak segera membayar. Ibu Marina bersedia membantu kita, asal kamu mau menikahinya. Dion menatap Marina. Perempuan itu tersenyum tipis, ekspresinya sulit ditebak. Aku masih sekolah. Aku tidak bisa menikah. Pak Rashid tersenyum penuh kemenangan, seolah sudah mendengar bantahan ini sebelumnya. Secara hukum, kamu bisa menikah dengan izin orang tua. Ini bukan soal hukum, ini soal kehidupanmu. Dia bersandar. Atau kau lebih memilih ibumu dan adikmu tidur di jalanan? Dion menggertakkan giginya. Ini bukan pilihan. Ini perangkap. Pernikahan itu berlangsung sebulan kemudian. Dion mengenakan jas pinjaman, sementara Marina tampak seperti ratu dengan kebaya ungu dan perhiasan berkilauan. Tamu-tamu datang bukan untuk merayakan, melainkan menonton, seperti menyaksikan pertunjukan aneh di sirkus. Beberapa berbisik bahwa Dion beruntung, sebagian lagi menatapnya dengan kasihan. Malam pertama di rumah besar Marina terasa lebih sunyi dari kuburan. Marina duduk di ranjang, menyisir rambutnya, sementara Dion berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja yang terlalu besar untuk tubuh remajanya. Kamu takut? Tanya Marina, suaranya lembut tapi tajam. Dion menggeleng. Tidak tahu. Marina mendekat, mengangkat dagunya. Kau ingin kabur? Dion menelan ludah. Kalau iya? Marina tersenyum, ada sesuatu yang menyeramkan di dalamnya. Coba saja. Dion tahu itu bukan tantangan kosong. Hari-hari berlalu. Dion tetap pergi ke sekolah, tapi kini dia bukan anak biasa. Semua menatapnya, para guru, teman-teman sekelasnya, bahkan orang yang tak dikenalnya. Beberapa iri, beberapa mengejek. Dia jadi bahan gosip favorit. Hei, suami janda kaya. Gimana rasanya punya istri yang bisa jadi ibumu?
Dion tak menanggapi. Apapun yang dikatakannya hanya akan memperburuk keadaan. Di rumah, Marina tidak menindasnya, tapi juga tidak mencintainya. Mereka hidup seperti dua orang asing yang terjebak di bawah satu atap. Marina memperlakukannya seperti dekorasi mahal, dilihat, tapi tidak disentuh. Namun, pelan-pelan, Dion mulai melihat sesuatu yang berbeda. Di balik semua kemewahan, di balik sikap dinginnya, Marina adalah perempuan yang kesepian. Perempuan yang hanya tahu cara bertahan dengan mengendalikan segalanya. Suatu malam, Dion duduk di teras, memandangi langit. Marina keluar, membawa segelas anggur. "Kamu tidak akan bahagia di sini, kan?" Dion menggeleng. "Bukan soal bahagia atau tidak. Aku tidak punya pilihan." Marina tertawa pelan. "Tidak ada yang punya pilihan di dunia ini. Bahkan aku." Dion menoleh. "Bukankah kau bisa memilih? Kau kaya. Kau bisa pergi kemana saja." Marina menyesap anggurnya. "Dan kau pikir kekayaan berarti kebebasan?" Dion diam. Suatu hari, Dion pulang lebih awal. Dia mendengar suara Marina di ruang tamu, berbicara dengan seseorang. Pelan-pelan dia mendekat. "Aku muak dengan ini, Pak Rashid. Aku tidak butuh anak sekolah di rumahku. Ini bukan yang kupikirkan." "Sabar, Marina," suara pengacara itu terdengar tenang. "Waktunya belum tepat." Segera setelah bisnis ayahnya bangkrut sepenuhnya, bocah itu tak lagi berguna. "Kita bisa bereskan semuanya." Dion merasakan darahnya membeku. Dia kembali ke kamarnya, berusaha memahami semuanya. Ini bukan tentang hutang, bukan tentang kebaikan hati Marina. Ini permainan yang lebih besar, dan dia hanya bidak kecil. Malam itu, Dion memberanikan diri bertanya, "Kenapa aku? Dari semua orang yang bisa kau pilih, kenapa aku?" Marina menatapnya lama, lalu mengangkat bahu. "Karena kamu lemah. Dan orang lemah selalu bisa dikendalikan." Dion mengertakkan giginya. Mungkin dia memang lemah. Tapi tidak selamanya. Dion tidak lari. Tidak malam itu. Tidak keesokan harinya. Dia menunggu, mengamati, menyusun rencana. Dia tahu bahwa jika dia ingin bebas, dia harus memainkan permainan yang sama dengan Marina. Suatu malam, dia menemukan dokumen-dokumen Marina di laci kerjanya. Bukti penggelapan, transaksi gelap, semuanya bisa menghancurkannya. Dion mengambilnya, menyembunyikannya di tempat yang aman. Ketika waktunya tepat, dia menemui Marina di ruang tamu. "Aku ingin bercerai." Marina tertawa. "Dan kalau aku bilang tidak?" Dion mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di meja. Mata Marina menyipit. "Aku mungkin masih sekolah, tapi aku tidak bodoh," kata Dion pelan. "Kau ingin mengendalikan semuanya. Tapi kali ini, aku yang punya kendali." Marina menatapnya lama. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dia tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. "Kau bukan anak kecil lagi," katanya, suaranya nyaris lembut. "Tidak," Dion mengakui. "Aku bukan." Keesokan harinya, surat perceraian itu ditandatangani. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dion merasa bebas. Cerita ini mengangkat tema kebebasan, manipulasi, dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak elemen filosofis atau memperdalam konflik emosional,
Beritahu saya.